Pengertian suara hati. Secara umum, suara hati dimengerti sebagai suara yang berasal dari kedalaman hati atau inti kedirian seseorang yang menegaskan baik buruknya suatu tindakan berdasarkan suatu prinsip moral. Ada sebagian orang melihat suara hati sebagai suara yang mengimbau dari luar, yang mengatasi kewenangan manusia dalam memutuskan menolak atau menerima suatu tindakan. Di sini, suara hati kerap dimengerti sebagai suara Tuhan. Pengertian etimologis. Dalam bahasa Latin, conscientia berarti mengetahui bersama atau turut mengetahui. Artinya, suara hati adalah suara yang turut mengetahui tindakan moral kita dan turut menilai tindakan moral kita. Suara hati hakim diri atas tindakan kita. Adanya suara hati bukan sesuatu yang bersifat klinis. Suara hati sungguh-sungguh bekerja dalam dunia konkret manusia. Sebagai ilustrasi, ketika seseorang hendak melakukan perbuatan buruk, yaitu mencuri, berbohong, atau membunuh, seringkali terjadi pergulatan batin antara kehendak untuk terus melakukan perbuatan itu atau mengurungkannya. Suara hati juga ditandai adanya perasaan bersalah setelah orang menindakkan keburukan tertentu. Kemutlakan suara hati. Suara hati selalu bertendensi pada kebaikan, maka apa yang ditawarkan oleh suara hati tak bisa ditawar-tawar keberlakuannya. Pada titik ini, seringkali suara hati dipandang sebagai suara Tuhan. Keliruan suara hati. Meski tuntunan suara hati bersifat mutlak karena kecenderungannya mengarah pada kebaikan, suara hati bisa keliru. Ini karena dalam situasi konkret, suara hati berada dalam pemahaman dan kesadaran manusia yang terbatas. Manusia belum sepenuhnya bebas dari hasrat-hasrat. Pendidikan suara hati. Mengingat potensi kekeliruan suara hati karena pemahaman manusia yang terbatas, maka pendidikan suara hati diperlukan. Pendidikan ini melibatkan dimensi pendidikan kognitif atau pengetahuan, afektif atau kepekaan, dan konatif atau kehendak. Pendidikan kognitif mengembangkan informasi tentang moralitas, bersifat tentang moralitas, berdiskusi. Pendidikan kognitif membiasakan diri untuk merasakan langsung apa itu kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, atau bagaimana suatu nilai moralitas dihayati dan ditampilkan oleh figur atau model-model dalam dunia empiris, menyaksikan secara langsung akibat-akibat dari perbuatan buruk. Pendidikan konatif melakukan tindakan langsung dan dengan melatih kehendak dengan melakukan pengingkaran atau penegasan diri yang berhasrat, beraskese, mati raga, atau berpuasa dan lain.